Assalamualaikum Bu Putri. Waalaikumsalam Bu Riris. Ya, mohon izin saya akan mengobservasi kelas panjenengan minggu depan. Jadi kita perlu berbincang-bincang dulu ya. Iya. Kalau boleh tahu kelasnya kelas apa gitu? Mungkin bisa masuk di kelas saya di kelas 11E masuk. 11E hari 11E hari Kamis jam ke 1-2. Oke. Ini pembelajarannya di lab apa di ruang kelas? Pembelajarannya mungkin di ruang kelas saja. Di ruang kelas Ya. ya. Kalau boleh tahu ini nanti tujuan pembelajarannya apa ya Bu? Tujuan pembelajarannya adalah untuk membuat produk ekoenzim yang baik. Intinya itu. Untuk membuat produk ekoenzim. Kalau boleh tahu area pengembangan yang hendak dicapai nanti apa ya? Pengembangannya mungkin ini jadi dari produk yang mereka buat nanti mereka coba dulu di hari itu mungkin seperti kayak apa namanya untuk ngepel lantai atau mungkin membersihkan kaca kayak gitu. Maksud saya area pengembangan pembelajaran yang hendak dicapai itu apa? Budaya positif, apakah pengelolaan kelas, apakah keteraturan suasana kelas? Ya mungkin bisa keteraturan suasana kelas mungkin ya Bu ya. Keteraturan suasana kelas. Strategi yang disiapkan nanti apa ya? Strateginya mungkin kolaboratif karena anak-anak bekerjanya secara berkelompok. Oke. Selain itu apa lagi? Praktikum. Praktikum. Iya, ada praktikumnya. Dan juga presentasi dari hasil praktikumnya. Presentasi. Apakah sebelum praktikum ada diskusi? Ya ada, tapi Diskusi. sudah dilaksanakan sebelum praktikum. Iya, tapi ada ya? Ada. Oke, ini jam pelajarannya berapa? Jumlah jam pelajarannya? 1 minggu 2 jam pelajaran saja. 1 jam. 2 jam pelajaran. Oh, 2 jam pelajaran. 1 minggu 2 jam Maaf, pelajaran. tidak dengar. Ya. Oke. Nanti ini persiapannya apa saja untuk pertemuan ini? Karena ini kan sudah masuk di pertemuan akhir ya Bu ya. Jadi anak-anak sudah selesai ekoenzimnya. Karena ekoenzimnya itu kan kita buat 3 bulan. Terus rencananya hari Kamis ini itu tuh panen. Jadi panen ekoenzimnya. Oke. Jadi ini area pengembangannya kan keteraturan suasana kelas. Iya. Nanti strategi panjenengan untuk mencapai keteraturan suasana kelas ini bagaimana? Strateginya mungkin apa namanya? Pada waktu berkolaborasi ini mungkin kayak pembagian tugasnya per anak itu sudah tahu mungkin ini bagian yang emas, ini bagian manennya, ini bagian yang mempersiapkan presentasinya gitu. Jadi pembagian tugas-tugasnya per kelompok-kelompok itu, jadi biar lebih teratur kayaknya. Ada lagi kan? Mungkin strategi khusus supaya kelasnya teratur suasana kelasnya? Sudah ini aja ya. Oke, ini sekalian saya mohon izin ya untuk mengobservasi kelas Bu Putri minggu depan di hari Kamis jam ke 1-2. Mungkin saya akan sedikit terlambat karena harus memberi tugas di kelas saya juga. Terima kasih Bu Putri.
Ya, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi sudah saya absen ya. Hari ini nihil semuanya masuk ya. Alhamdulillah hari ini kita sehat semuanya. Nah, kegiatan kita hari ini adalah panen ekoenzim. Ya, ekoenzimnya sudah kita buat selama berapa bulan kemarin? 3 bulan lebih 2 minggu. Ya, 3 bulan lebih 2 mingguan. Jadi 3,5 bulan. Nah, hari ini kita panen ekoenzimnya, kita saring ekoenzimnya, kita masukkan ke wadah botol-botol kecil ya. Itu. Nah, indikator keberhasilannya tadi apa yang pertama? Jamurnya warna putih. Terus yang kedua? Nah, tidak ada larva atau belatungnya. Yang ketiga? Ya, baunya tidak busuk. Jadi khasnya ekoenzim. Jadi kayak ada bau-bau fermentasi gitu ya. Itu. Jadi ada kayak kecut-kecutnya gitu. Nah, nanti saya akan berkeliling satu persatu, kemudian mengecek ekoenzimnya kalian bagaimana. Karena kan kemarin ada 2 perlakuan ya. Ada yang diberi gula merah, ada yang diberi molase. Nah, berdasarkan pengalaman yang kemarin, kebanyakan yang berhasil itu gula merah. Apakah selalu gula merah saja yang berhasil? Molase itu nggak berhasil? Belum tentu, nanti kita lihat gitu ya. Oke, selamat bekerja. Silahkan dicek masing-masing dulu. Saya akan berkeliling ya. Ya. Ada pertanyaan? Apa? Sayur dan gula merah berarti. Iya, ini bau sayur. Iya, bau sayur. Berhasil karena ini jamurnya putih. Bukan jamur hitam, kalau jamurnya hitam pasti gagal. Terus nggak ada belatung juga. Berarti aman, bisa dipakai. Untuk yang ini, silakan. Sudah keliling. Sudah sharing. Sayur ya. Berarti kalau sayur dan molase. Iya, itu sayur dan gula merah. Gimana? Ini misalkan untuk cuci piring itu nggak bisa. Iya, untuk silatnya nggak bisa. Yang bisa itu untuk pembersihan toilet ya, sama air. Iya. Untuk yang apa namanya takarannya sudah saya berikan kemarin. Sudah. Takarannya itu. Kalau misalkan digunakan untuk membersih lantai, itu berapa air? Ininya berapa mili, airnya berapa mili dilarutkan gitu ya. Nah, ini kayaknya untuk kita lihat ya. Berhasil karena nggak ada belatungnya. Alhamdulillah. Nggak ada belatungnya, jamurnya juga putih di pinggir-pinggir. Jadi masih aman, bisa dipakai. Walaupun baunya sayur habis. Gak apa-apa ya, saya ngeliatnya begitu itu. Gitu. Terima kasih. Terima kasih yang lain itu ya. Sayur banyak.
Cilik dua-duanya. waxing. Kira aku koi. Koi kita tinggi gena saja. Kita bau sayur guys. Oh, ada manis-manisnya ya, Mas. Berhasil ya, Pak? Berhasil kok. Perhatikan ke depan semuanya. Kalau misalkan kalian sudah selesai panennya, sudah dilabeli dan lain-lain, silakan kan hitung yang tadi ya. Jadi biaya produksi yang kalian butuhkan kemarin apa aja sih? Misalkan beli kolasenya berapa, gula merahnya berapa, gitu ya. Terus kemudian kayak botol kecilnya itu kalau beli berapa, ya. Kemudian kalian tentukan, misalkan yang mau jual satu botol ini, kira-kira beda beli berapa ya? Nggak bisa untung berapa? Tapi kalian tulis di kertas seperti kemarin. Kemudian setelah itu kalian presentasi ke depan. Yang dipresentasikan adalah yang pertama itu pertama kemarin kesulitan yang kalian alami pada pembuatan MMC. Yang kedua kelebihan dan kekurangan dari MMC-nya kalian. Yang ketiga itu baru biaya produksi yang sudah kalian hitung itu. Dan kalau mau dijual satu ini harganya berapa? Terus sampai sini paham? Silakan di dulu ya.
dan itu ramah lingkungan dibandingkan pakai merek kimia yang lain, jadi itu lebih ramah lingkungan. Oke, satu kelompok lagi yang lain, silakan. Ayo satu kelompok yang lain lagi. Oke, kalau sudah selesai kita akhiri. Kita ketemu lagi hari Kamis depan. Nah, hari Kamis depan agenda kita adalah, saya lihat nanti apakah kalian sudah mencoba ekoenzim kalian. Jadi untuk mencoba ekoenzim itu tidak harus jadi bersih toilet aja tadi ya. Bisa membersih toilet, bisa membersihkan kaca, membersihkan papan tulis, membersihkan meja atau furniture, membersihkan lantai ya, dan lain-lain. Nanti saya akan lihat progresnya seperti apa dengan menggunakan ekoenzim kalian masing-masing. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, kita akhiri ya. Kita akhiri, kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Ibu Putri. Waalaikumsalam. Kita sampai selesai percakapannya. Kita sudah ini ya, kita sama observasi. Saya observasi di kelasnya perjalanan ya. Sekarang kita coba berbincang-bincang kelas panjangan kemarin yang 11 itu ya. Kalau boleh saya bertanya, perasaan Putri setelah kelas itu bagaimana? Setelah selesai kelasnya, Ya. setelah selesai kelas itu saya agak lega karena ternyata produk yang kita buat itu Jadi semua ya. alhamdulillah jadi semua. Saya sebenarnya waktu itu kan karena masih belum tapi tidak apa keluarga yang bentuknya gitu tapi ternyata Ternyata jadi semua. iya Senang pasti anak. iya dan ada juga senang dan itu bisa dimanfaatkan sama. Dimanfaatkan untuk apa tuh kalau boleh tahu? Jadi semua yang gelas itu ada dimanfaatkan untuk membersihkan kaca gelasnya, ada yang bisa untuk membersihkan lantai, memberikan freezer kayak di mereka. Bisa juga ya. Bisa, tapi ya begitu. Dan akarnya benar-benar Akarnya itu yang dibuatnya juga akarnya mereka sendiri dari buku. oh gitu jadi mereka tahu ya. Ini enggak sesuai dengan tujuan pembelajaran yang awal kita percakapan kita observasi. Alhamdulillah sesuai. Tujuannya apa ya? Tujuannya yang pertama itu untuk bisa membuat produk ekoenzim, memanfaatkan sampah Sampah organiknya apa saja itu anak kita makan buahnya, akhirnya ada mesin buah. ya.
kemudian kayaknya dulu sangat menyenangkan. tapi masih tidak ada yang berarti karena yang tidak ada keberhasilannya kan belum. Pertama itu ada jangka warna putih, jadi semuanya nggak hitam warna putih. Yang kedua itu nggak ada garunya atau warna, itu bisa benar. Saya kalau di dalam itu penuhi semuanya. Cuma pentingnya gurunya sih bervariasi terhadap satu kelompok. Berarti dengan berbeda itu ternyata berhasil semua. Berhasil. Kayak gitu. Ya, beberapa kelompok yang punya Terus kemarin kita sebelum observasi itu di masa observasi kan panjangan bilangnya ada pengembangannya kan keteraturan suasana kelas. Itu dengan panjangan pengelompokan siswanya itu berdasarkan gender apa? Memang randomisasi. sebenarnya kalau pengelompokan itu kemarin random. Iya. Tapi saya lihat kelas itu anaknya jadi keteraturan suasana kelas itu ternyata bisa dilihat dari pengorganisasian tugas antara satu individu dengan individu yang lain dalam keteraturan. Jadi ada beberapa kelompok yang sudah benar-benar semua itu dibagi merata. Tapi saya juga lihat ada beberapa itu yang masih ini aja yang aktif, yang ini masih kurang aktif. Satu kelompok yang seperti ini. Satu kelompok yang seperti itu artinya bagaimana untuk mengatasi supaya sama-sama bekerja. Akhirnya ya temannya yang bilang itu kan diajak sama temannya. Pokoknya diajak ini aku mau jadi ini. Tapi ada di satu waktu itu anaknya mau. Tapi di waktu yang lain kalau dia sudah banyak, ya sudah. Memang kita juga tidak bisa memaksa. Karena itu masih sesuatu inklusi. Oh, ada yang inklusi ya di kelas. Jadi ya kita tidak bisa memaksa. Kurang inklusi. Kalau boleh tahu inklusinya yang apa? Oh, Secara fisiknya oh ya. Berarti mesti sering-sering saya lihat ya, sering ke situ kelompok itu. iya. Untuk itu ya. Oh, bersama yang siswa yang satu ini. Oh, gitu. Memang sengaja ngobrol Iya. aja lagi. Kalau nggak ada yang saya mau ya sudah ini bisa dari awal sudah baca dulu. Jadi cara mengatasinya kemudian dia sering mengatasi. Kalau ngobrol itu nggak bisa dibaca itu harus dilakukan harus bersama. Harus kita tahapan dulu. Kalau nggak itu artinya nggak ngomong. Oh. Selalu saya sama panjenengan. Terus untuk presentasi itu Presentasi di akhir ya, produk. presentasi produk itu kan bicaranya bergantian itu apa dari panjenengan atau memang mereka sendiri yang membuat? Saya cuma berikan dari misalnya nanti kan mahasiswa presentasikan ini. Tapi ternyata mereka sudah dibagi sendiri. Ada sebagai presentasikan di produknya kalau ada keunggulannya, ada yang bukan presentasikan harganya itu, ada yang presentasikan harganya, ada keunggulannya itu sudah dibagi. Hanya memberikan gambaran umum saja, tapi rencana sini kan berjalan gitu. Keren kan itu. Kemudian ini untuk kedepannya Bu Putri, kalau nanti memang ini terakhir ya pembelajaran. Berikutnya kalau misalnya untuk pertemuan yang akan datang, pembelajaran yang akan datang, menemukan masalah seperti itu tadi ya, ada siswa yang moody ya, tergantung mood seperti itu atau inklusi atau ya mungkin ada yang mengacau itu mengatasinya bagaimana? Ya seperti itu, jadi dari sisi dia saya tapi emang nggak 100% kita bisa ya, karena kita juga
dengan guru. Nah, biasanya yang lebih ahlinya gitu ya, atau mengikuti benar yang berhubungan dengan bahasa itu. Kan sebenarnya ikutin yang selain dari mana ada kegiatan yang bisa menggunakan MDRD aktif ya Bu itu. Oh lulus. Keren Bu. Iya. Ya pantas itu ya. Jadi untuk latihan pembelajaran ini juga dari awal ya kita bercakap-cakap dulu, kita observasi, dan hari ini masa observasi. Jadi penampilannya apa? Kesimpulannya apa? Kesimpulannya dari belajar ini, kalau dari segi materinya, terus materinya materinya sudah berhasil karena dilihat dari produk yang mereka buat. Karena dalam perjalanan ini kan materinya sudah bulan karena prosesnya berhasil. Jadi saya kan masih melihat bulan ini kira-kira sudah ada produknya. Tapi yang kan tidak berhasil meskipun kelompok yang mengalami tadi produknya bentuknya sangat ringan, tapi masih tetap bisa dimakan untuk menghasilkan lagi itu. Terus yang kedua, kolaborasi kelasnya di kelas ini adalah alhamdulillah siswa-siswanya itu bisa diajak untuk kompromi gitu ya. Jadi sudah tahu tugasnya. Kalau ada temannya yang kurang ini